Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer Akba atau disingkat STIMIK Akba. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas proyek robotik untuk memenuhi tugas mata kuliah robotika. Adapun teman saya, Munirah, yang telah membantu dan menyelesaikan tugas kelompok ini. Oke, baik. Kali ini saya akan membahas proyek robotik yang saya buat, yaitu judulnya alarm hujan otomatis atau alarm pendeteksi hujan otomatis dan jemuran otomatis berbasis microcontroller atau Arduino Uno R3. Di sini saya akan membahas mulai dari pengenalan komponen alat, cara kerjanya, rangkaian yang akan saya jelaskan. Kemudian saya akan membahas tentang flowchart, diagram, hingga codingannya. Langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Baik, ini adalah model prototipe atau miniatur bangunan untuk alarm pendeteksi hujan otomatis dan jemuran otomatis berbasis Arduino Uno R3. Kita bisa lihat beginilah setidaknya model dari prototipe atau miniaturnya. Di sini komponen atau alat yang saya gunakan antara lain ada Arduino Uno R3, project board System Mini, LED 2 buah, sensor hujan, sensor cahaya, motor servo, kabel jumper, 2 resistor 220 ohm dan 1 resistor 10K, motor servo, buzzer, kemudian ada adaptor sebagai power supply-nya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan cara kerjanya. Di sini kita akan menjelaskan sensor LDR atau sensor cahaya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita tutup sensor cahayanya, maka akan keadaan gelap, kemudian LED merah akan menyala. Nah, kemudian setelah itu servo akan bergerak, dan kemudian jemuran akan perlahan masuk. Nah, ketika sensor tidak mendeteksi adanya mendung lagi, maka jemuran akan otomatis keluar kembali. Nah, oke, baik. Di sini kita akan membahas tentang sensor hujannya. Di sini LED-nya berwarna hijau, tanda bahwa tidak turun hujan dan tidak mendung. Ini adalah sensor hujannya. Kita akan memberikan air di atasnya. Nah, setelah itu buzzer akan berbunyi. Kemudian jemuran akan masuk. Nah, jemuran sudah masuk, kemudian LED warna merah menyala, tanda mendeteksi hujan. Kita bersihkan sensornya. Nah, setelah kita bersihkan tadi, maka sensor tidak mendeteksi hujan dan jemuran akan kembali keluar. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari cara kerjanya. Nah, tahap selanjutnya kita akan membahas rangkaiannya. Ini adalah rangkaian dari alarm pendeteksi dan jemuran otomatis. Yang di tengah ini dinamakan Arduino Uno R3. Fungsi dari Arduino sebagai pengendali dari rangkaian. Kemudian ada project board. Di sini fungsinya sebagai penghubung antar komponen. Selanjutnya ada sensor hujan tipe YL83 yang saya sambungkan ke modul sensornya.
Kabel merah saya hubungkan ke negatif, kabel kuning saya hubungkan ke positif. Kemudian modul sensor hujan akan tersambung ke pin Arduino Uno R3. Pin yang disambungkan diantaranya ada pin A1 sebagai analog input, kemudian pin GND sebagai kutub negatifnya, kemudian pin ketiga dihubungkan ke tegangan 3,3 volt untuk arus dayanya. Komponen selanjutnya itu ada LED. Di sini LED saya hubungkan ke project board, di mana kedua lampu LED tersebut saya berikan resistor sebesar 220 ohm sebagai penghambat arus agar arus yang diterima LED tidak besar untuk menghindari terjadinya kerusakan pada LED akibat tegangan arus terlalu tinggi. Maka dari itu saya berikan resistor di kaki positifnya. Lalu di sini saya hubungkan ke Arduino Uno R3. Selanjutnya, pada gambar rangkaian ada buzzer sebagai output alarmnya. Selanjutnya, ada LDR atau sensor cahaya sebagai pendeteksi gelap terang, di mana di sini saya berikan resistor 10K di pin positif. Dan komponen terakhir ialah motor servo sebagai penggerak dari jemuran tersebut. Di sini saya hubungkan ke pin 11 sebagai penyalur pulsnya. Kemudian dihubungkan ke pin 5,5 volt sebagai penghantarnya dan GND sebagai kutub negatifnya. Baik, di sini kita akan membahas diagram dari alarm pendeteksi hujan dan jemuran otomatis. Nah, di sini ada gambar blok diagram sistem seperti yang kita lihat pada gambar. Di sini inputnya itu ialah sensor hujan dan sensor cahaya atau LDR. Kemudian pengendalinya adalah microcontroller Atmega 328P atau Arduino Uno R3. Lalu outputnya di sini yaitu LED yang berwarna merah dan hijau, kemudian satu buah buzzer, dan motor penggeraknya ialah motor servo. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari proyek yang kami buat. Pada tahap awal tertulis mulai. Kemudian LDR dan sensor hujan akan mendeteksi apakah gelap atau hujan. Setelah itu LDR dan sensor hujan mendeteksi. Maka selanjutnya diidentifikasilah apakah LDR di bawah 30 dan sensor hujan di atas 400. Jika ya, maka cerah dan sensor hujan menandakan tidak hujan. Kemudian jemurannya akan keluar, lalu selesai. Nah, jika tidak, maka dia akan beralih ke pernyataan selanjutnya. Di sini pernyataan selanjutnya, jika LDR di bawah 30 dan sensor hujan di bawah 400, jika ya, maka akan teridentifikasi cerah dan hujan. Setelah itu buzzer akan bunyi dan jemuran akan masuk, kemudian selesai. Namun jika tidak, maka berlanjut ke pernyataan selanjutnya, yaitu jika LDR di atas 30 dan sensor hujan di bawah 400, jika ya, maka akan terjadi mendung dan hujan. Kemudian LED red akan nyala dan jemuran akan masuk, kemudian selesai. Namun jika tidak, maka dia akan berlanjut ke pernyataan selanjutnya, yaitu jika LDR di atas 30 dan sensor hujan di atas 400, jika ya, maka akan mendung dan tidak hujan. Lalu kemudian LED red akan nyala dan jemuran akan masuk, kemudian selesai.
Masuk untuk baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang codingannya. Di sini saya memakai Arduino sebagai softwarenya. Arduino versi 1.8.9. Nah, di sini ada programnya. Pertama kita masukkan include servo H ini untuk mengidentifikasi servonya. Kemudian kita masukkan servo dan nama servonya. Di sini saya kasih berikan my servo. Kemudian kita berikan codingan constanta integer pin servo, di mana pin di Arduino terletak di PWM 11. Kemudian constanta integer resistor berada di A0 atau di input analognya. Kemudian constanta integer LDR berada di pin A1. Begitu juga integer buzzer di pin 4, integer LED red dan integer LED green di sini berada di pin 9 dan pin 8. Kemudian nilai LDR kita berikan 0 sebagai tahap awalnya. Kemudian ada float dari total keseluruhan. Kemudian di sini kita berikan codingan dari nilai RS. RS itu ialah rain sensor atau sensor hujan. Kita berikan tahap awalnya 0. Kemudian di sini point setupnya kita masukkan serial begin 9600. Kemudian my servo attach ini sebagai agar pin servo kita dapat berjalan. Kemudian pin servo. Kemudian pin modenya LDR ini sebagai input, pin mode rain sensor juga sebagai input. Sementara LED red, LED green dan buzzer ini di sini sebagai outputnya. Kemudian di sini point loop atau program pengulangan. Maka di sini di point loop itu dia akan terus berulang-ulang sampai jika dayanya tidak ada baru akan mati. Namun ketika daya masih tetap ada, maka programnya akan terus berulang. Di sini kita berikan integer nilai read, di sini analog read untuk membaca LDR-nya. Kemudian ada serial print nilai cahaya, serial print LN sebagai input dari serialnya, yaitu nilai LDR. Kemudian di sini ada logika codingannya. Jika if itu jika nilai LDR di bawah 30, maka lampu LED hijau akan menyala yang ditandai dengan high, lalu lampu LED merah akan padam. Di sini kita berikan low. Kemudian servonya kita detach agar dia tidak berjalan. Kemudian else jika kebalikannya, maka LED red akan menyala sementara LED green akan mati. Kemudian servo attach kita berikan di sini agar dia dapat berjalan. Kemudian my servo read 0, tahap awal servonya di titik 0 derajat. Kemudian kita berikan delay 500 milisecond. Kemudian dia akan berputar sejauh 90 derajat. Kemudian kita delay kembali sekitar 200 milisecond. Begini terus sampai seterusnya. Kemudian integer nilai RS. Di sini kita baca analog read sebagai rain sensornya. Kemudian serial print nilai rain drop, kemudian serial print LN ini sebagai pembacaan outputnya, di mana jika kita berikan serial print LN nilai res, maka kita akan mengetahui berapa nilai dari sensor hujan. Di sini ada
Jika nilai RS sensor hujan di bawah 400, maka lampu LED merah akan nyala, kemudian buzzer juga akan aktif. Delaynya sekitar 2 detik. Kemudian my servo attach, yaitu dia servonya akan menyala atau berputar. Kemudian my servo rate sama seperti tadi, dari 0 derajat hingga 0-180 derajat. Nah, kebalikannya jika tidak di bawah 400, jika dia di atas 400 nilainya, maka lampu LED merah akan mati dan buzzernya juga mati. Kemudian my servo detach atau servonya akan diam.